Sampurasun. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Semoga pada kesempatan kali ini kita dalam keberkahan dan lindungannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tari modern dalam bab 5 kelas 9. Oh iya, pastikan kalian juga sudah mereview alias membaca ya dalam bab 5 ini ya mengenai tari modern. Oke, kita masuk ke dalam video pembahasan. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai tari modern itu sendiri. Ya, tentunya pasti kalian bertanya-tanya, apa sih? What is? Naon sih eta tari modern teh? Apa itu tari modern? Jadi, modern dance atau dalam bahasa Indonesianya tari modern adalah satu bentuk tarian yang terbentuk dan berkembang sejak awal abad ke-20. Sejak awal abad ke-20. Coba kalian pahami dulu kata-kata ini sebelum nanti kita melanjutkan atau maju ke sesi pembahasan selanjutnya. Jadi dari kita dapat satu kata modern, berarti apa kata kuncinya? Betul sekali, modern itu waktu awal abad ke-20. Makanya menjadi tari modern itu karena waktunya yang modern, yaitu di awal abad ke-20. Kita masuk ke dalam sejarah bagaimana tari modern itu lahir. Tari modern lahir atau dipelopori oleh penari-penari yang berasal dari Amerika Serikat, United States of America, serta beberapa negara di Eropa Barat yang keluar dari batasan-batasan yang kaku seperti tari balet ya. Jadi kalau kita pahami ya, tari balet itu sendiri merupakan tari tradisi atau tari pakem yang sejatinya itu yang dimiliki oleh mereka. Jadi kalau di Indonesia itu kita punya tradisi beragam macam tari tradisi ya. Kalau di luar negeri itu tari balet merupakan tari tradisi mereka atau tari klasik mereka ya, yang sudah lama sekali. Begitu terus, makanya mengapa tari modern diciptakan supaya mereka keluar dari tradisi atau keluar dari batasan-batasan yang sudah dibakukan atau dibentuk. Gerakan tari modern dipelopori oleh seorang penari perempuan yang bernama Isadora Duncan atau Duncan. Ia benar-benar meninggalkan balet yang penuh akan aturan yang mengikat dan ingin menggunakan tari itu sebagai media ekspresi mereka, ekspresi dia pribadi, dan menempatkan tari sebagai sebuah seni pertunjukan yang menarik. Nah, itu kita masuk ke jenis-jenis tari modern. Ada apa aja sih sebetulnya di jenis-jenis tari modern itu sendiri? Yang pertama yaitu ada balet itu sendiri, ya. Kemudian tango. Ada lagi apa? Break dance. Apalagi sih? Disco dan waltz. Ada lagi flamenco. Kemudian salsa dan mungkin ini yang terakhir ya, kontemporer. Oke, kita masuk ke dalam fungsi tari modern. Apa coba fungsi tari modern itu sendiri? Ada yang bisa menebak sebelum nanti saya akan munculkan apa sih sebetulnya? Ayo, sambil menebak aja nggak apa-apa. Kita sambil menebak-nebak. Oke, baiklah. Fungsi tari modern itu sendiri yaitu ada untuk hiburan, kemudian ada juga untuk pertunjukan estetis. Oke, kita akan membahas dulu ya yang hiburan ini. Tujuannya sih untuk ditonton dan kepuasan penari ya, supaya penari itu puas gitu. Keindahan tidak menjadi tolak ukur, melainkan yang paling utama yaitu rasa puas. Rasa puas itu sendiri yang dimiliki penari setelah menari. Nah, jadi setelah menari itu ada rasa puas dan memiliki sifat. Nah, ini sifatnya itu spontanitas alias spontan ya. Itu. Kemudian yang sifatnya estetis, pertunjukan estetis yaitu pertunjukan tari yang disusun sengaja loh untuk dipertontonkan, sehingga dalam penyajiannya mengutamakan proses baik dari segi artistik, penggarapan koreografi, ide gagasan, dan tujuan yang jelas. Nilai estetis tari modern, nah yaitu kita bisa mengetahui bagaimana kita menangkap ya, mengartikan sebuah karya tari modern itu sendiri. Jadi di dalam tari nilai estetisnya sendiri itu ketika kita melihat
kita merespon, kita menangkap apa yang menjadi pesan dalam sebuah karya tari modern itu sendiri. Cukup pembahasan bab 5 mengenai tari modern. Dan untuk penilaian absensi, kalian cukup screenshotkan saja video ini atau bagian ini ya, screenshotkan saja dengan menyebutkan tentunya ya nama, kelas, dan nomor absen ya. Kemudian dikirim melalui Google Classroom kalian masing-masing ya. Google Classroom kalian masing-masing kirim screenshotnya ya, screenshotannya kirim, jangan lupa. Mudah bukan belajar melalui daring? Itu saja barangkali pembahasan kali ini. Semoga kalian dapat memahami dan melakukan instruksi dengan baik. Pastikan kalian juga sudah mensubscribe ya, mensubscribe channel ini dan mengaktifkan juga tombol loncengnya. Pastikan harus sudah mengaktifkan tombol loncengnya supaya kalian nanti mendapatkan notifikasi terbaru dari video materi selanjutnya. Itu saja, jangan lupa ya, ini Bapak ingatkan kembali untuk menggunakan masker ya ketika kalian berpergian, dan hindari kerumunan. Juga tentunya kalian harus berjaga jarak. Pastikan juga nih tangan kalian dalam keadaan bersih ya. Jika ingin bersentuhan atau hindari sentuhan-sentuhan lain ya, pastikan tangan kalian ini dalam keadaan bersih. Itu saja. Terima kasih. Semoga kalian bisa melakukan tugas dengan semangat, gembira, dan bertenaga. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.